Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pemirsa telah menyatakan bahwa Indonesia saat ini tengah dilanda bencana sosial akibat maraknya aktivitas judi online. Sekitar 8,8 juta rakyat Indonesia telah menjadi pelaku serta korban judi online dan 900 triliun rupiah uang tertransaksikan dalam judi online ini lari ke luar negeri. Dan untuk membahasnya kita akan terhubung dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Gemma, Mas Aska, apa kabar? Ya, Pak Ahmad, dengan banyaknya korban dan juga pelaku judi online di Indonesia saat ini tanah air, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, kalau kita lihat ini sudah menjadi satu masalah yang sangat extraordinary ya menurut saya. Dan ini melihat dari cangkupannya sudah mencakup seluruh level masyarakat, dan Anda bisa bayangkan ya, tidak hanya kepada menengah atas ya, juga disebutkan ada aparat keamanan di sana, tentara kita juga diketahui melakukan perbuatan praktek judi online itu ya, belum lagi anak-anak. Setidaknya saya mencatat ada sekitar hampir 2.000 anak-anak kita yang sebetulnya mereka tidak layak untuk memainkan judi online ini, tapi mereka memainkannya. Dan saya kira ini satu fenomena yang sangat fenomenal. Dan kalau kita melihat bagaimana pemerintah ya, terutama akhir-akhir ini melakukan penanganannya, itu saya kira sangat minim sekali. Dan bahkan kalau kita boleh katakan ya, dari begitu berita heboh ya, sampai kemudian ada oknum ya dari penyelenggara negara, dalam hal ini adalah Komdigi ya, atau kemarin namanya Kominfo, itu sampai saat ini anehnya ya, kita belum mendengar bandar judinya yang ditangkap atau yang diperiksa begitu, Mbak Gemma ya. Dan ini menunjukkan menurut saya memang kita masih lebih lambat geraknya dibandingkan para bandar-bandar judi ini. Kita bisa dikatakan kehilangan beberapa langkah ya, tertinggal beberapa langkah di belakang. Dan saya kira ini saatnya bukan lagi kita melontarkan satu statement ya, tetapi saya kira masyarakat membutuhkan bukti. Kalau memang ini sudah diakui begitu besar dampaknya, coba dong ditangkap bandar judinya. Siapa bandar judinya? Kan yang kita saksikan di masyarakat ini kan yang ditangkap adalah siapa influencernya ya, yang diperiksa ya, kemudian oknum-oknum komdiginya. Tapi anehnya memang penyelenggara atau bandar judinya ini belum ada yang ditangkap, Mbak. Saya kira sekarang ini tuntutan masyarakat seperti itu ya, lebih cepat lagi geraknya dan lebih solutif dan tepat sasaran begitu, dibandingkan kita hanya bekerja atau memeriksa hanya orang-orang yang sebetulnya tidak begitu signifikan dalam judi online ini. Pak Ahmad, jadi Anda menilai pergerakan atau langkah dari pemerintah kurang taktis dalam penanganan judi online, hanya menyentuh para influencer dan pelaku serta korban judi online tanpa gerak cepat untuk menangkap para bandar-bandar judi online ini. Tapi kalau kita lebih jauh, di pekan ini sudah ada beberapa bandar judi online yang menurut rilis dari polisi sudah mulai ditangkapi. Tapi ini mungkin baru beberapa bandar saja. Mungkin kalau kita ketahui ada jutaan situs, ini mungkin melibatkan puluhan bandar-bandar lainnya. Bagaimana menurut Pak Ahmad ini? Kalau kita melihat size-nya ya, jumlah masyarakat Indonesia yang terlibat 8,8 juta, ditambah lagi tadi disebutkan adanya 900 triliun ya. Ini jumlah yang sangat besar. Ini bisa dibayangkan kalau kita membangun IKN sampai tuntas aja dari APBN itu ya, uang yang APBN diperkirakan hanya 466 triliun. Kalau ini berarti 2 kali lipat dari kita membangun IKN ya, yang direncanakan ya saat ini. Dan saya kira dengan melihat uang yang demikian besar ya, seharusnya yang kita saksikan adalah bandar-bandar judi yang kakap juga, yang diperiksa, yang ditangkap begitu ya. Nah, sementara ini yang kalau kita lihat, kalau kita mau jujur, ini kan para pemain judi online ini kan mainnya melakukan sistem layering ya, secara layer gitu. Mereka menggunakannya perantara-perantara, ada nomor rekening yang dipakai. Nah, pertanyaannya adalah apa itu benar-benar bandar atau sebenarnya ada bandar kakapnya yang konon disebut-sebut
ini menggunakan server lintas negara ya, bahkan Iya. sudah diidentifikasi oleh Pak Kapolri kita ini servernya di luar negeri, keperkiraan di Kamboja ya, di Thailand dan di berbagai negara lain. Dan pertanyaannya adalah apakah ini satu profil dengan bandar-bandar yang ditangkap gitu, bahwa mereka melakukan operasi ini sudah overseas antar negara, tapi kita lihat profilnya cocok atau tidak ya kira-kira. Nah, saya kira ini yang menjadi cambuk ya buat pemerintah dalam hal ini aparat keamanan. Sebenarnya secara teknis memberantas judi online itu mudah. Ya, kita tahu mereka menggunakan transaksi gerbang pembayaran Indonesia, ada PPATK yang sebetulnya merekam bahkan data-data pengguna, kemudian jumlah uang itu kan sebetulnya berasal dari juga institusi negara. Artinya dari mana data itu? Kan pemerintah pasti mengetahui dong. Nah, saya kira kalau secara teknis itu mudah ya seharusnya ini bisa dilakukan. Mungkin ya yang kurang adalah political will. Jangan-jangan uang dari judi online ini mengalir kemana-mana, tidak hanya ke Komdiji ya, bisa jadi kepada penyelenggara negara yang lainnya, sehingga kemudian gerakannya terkesan lambat begitu, Mas. Jadi saya kira kita ingin betul-betul bukan lagi statement, tetapi kita ingin melihat betapa bandar-bandar besar ini harus ditangkap, diumumkan, dan kemudian masyarakat tahu begitu. Baik. Baik, Pak Ahmad, jika memang Anda melihat ini ada keterlibatan dari aparat dan juga pihak-pihak yang seharusnya melindungi dan juga memblokir begitu ya situs judi online, apakah harus ada regulasi bahwa hukumannya harus dibedakan dengan masyarakat sipil ketika menggunakan judi online ini? Ya, saya kira sekarang ini ya tindak pelanggaran ya, hukum seperti judi online, ya narkoba, itu kok kita sekarang dipertontonkan kepada orang atau pihak yang seharusnya berwenang untuk memberantasnya, untuk memblokirnya, untuk menindaknya, malah mereka yang kemudian bermain-main gitu. Jadi saya kira sekarang ini publik ditawarkan dengan pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara negara. Yang paling telak sekali menurut saya apa yang dilakukan oleh Komdiji ya, yang seharusnya mereka memblokir situs online, tapi mereka malah memilih-milih situs mana yang diblokir dan memelihara situs-situs tertentu karena yang si oknumnya ini sudah mendapatkan uang per bulan bahkan untuk memelihara situs ini. Dan ini sangat, menurut saya ya Mbak, ini sangat konyol sekali dan sangat merusak reputasi penyelenggara negara kita ya, reputasi para aparatur negara kita. Nah, kalau begini oknum-oknum pemerintah ini diperberat hukumannya? Ya, saya kira untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik kembali ya, oknum-oknum ini harus diperberat hukumannya. Bahkan oknum-oknum ini yang melindunginya mereka di dalam, karena yang kita saksikan ini kan hanya orang-orang di level menengah ya. Ya, sampai kita lihat hanya staf khusus atau apa yang namanya direktur ya. Saya kira ada orang di atasnya ya yang melindungi dan diduga juga menikmati dari uang judi online. Nah, saya kira ini yang harus dikejar oleh aparat keamanan kita begitu. Ya. Pak Ahmad, terkait dengan bencana sosial yang sudah dinyatakan oleh pemerintah, oleh Caimin sendiri, tadi Anda menyatakan bahwa masyarakat yang terlibat sudah mencapai atau mencakup berbagai level strata sosial dari menengah, atas, dan bawah. Dan kerugiannya dan dampaknya pun sudah mencapai multidimensi, kerugian finansial, bahkan keluarga banyak yang bercerai, dan masalah kriminal juga meningkat. Anda melihat hal ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat judi online ini sebenarnya tidak hanya istilahnya hanya perilaku individu yang memainkan dengan si bandarnya gitu ya. Tetapi ini sudah merusak ya sendi-sendi bernegara kita. Rumah tangga jadi hancur, seorang bapak jadi malas, bahkan ada beberapa cerita bahwa orang ini adalah kepala rumah tangga, punya penghasilan tetap, bahkan punya kendaraan, punya rumah, tapi kemudian pekerjaannya hilang, kendaraannya dan rumahnya juga hilang karena sudah kecanduan judi online ini. Dan akhirnya dia berhutang, rumah tangganya pecah, anaknya tidak diurus. Dan saya kira ini kalau kita lihat dari levelnya ini bukan 1-2 ya, tetapi sudah jutaan dari rakyat kita
yang sudah begitu kecanduannya ya untuk memainkan judi online ini. Nah, kalau saya melihat seperti yang datanya disampaikan tadi, apalagi Pak Muhaimin, bahkan diakui juga oleh PPATK Indonesia demikian besar, ya seharusnya juga dengan satu penanganan yang luar biasa besar juga gitu. Dan saya kira kalau kita membiarkan ini ya sendi-sendi bernegara kita runtuh ya, saya kira bagaimana mimpinya Pak Prabowo ingin menjadi kita bangsa yang besar kalau masyarakatnya itu tidak punya fondasi yang kuat ya, yang mendidik, yang mengayomi di level rumah tangga karena oknum atau salah satu anggota keluarganya itu terjebak pada judi online. Saya kira ini tidak bisa kita bisa menjadi bangsa yang besar begitu. Baik, nah kalau sudah menjadi bencana sosial di tanah air nih Mas Ahmad, apa langkah tercepat yang harus diambil pemerintah? Saya kira ada beberapa hal ya. Yang pertama, memperkuat political will-nya. Saya kira ini harus dimulai dari atas dan beruntungnya ya kalau kita melihat sinyal-sinyal yang disampaikan oleh presiden baru ini begitu tegas. Saya kira ini yang kita perlu apresiasi meskipun ya masyarakat membutuhkan yang namanya tindakan konkret ya dari di level aparat keamanan ya gitu. Nah, yang kedua memang kita tahu bahwa ini kan pernah disebut-sebut ya oleh banyak tokoh, bahkan di pemerintahan Pak Jokowi yang lalu ada seorang tokoh pekerja gitu ya dalam rapat terbatas mengatakan ada Mr. T ya, dan ini gampang katanya dibalik itu semua. Tapi kan ini tidak terungkap siapa Mr. T ini sampai hari ini ya. Bahkan kelihatannya ini hilang begitu saja ya. Tiba-tiba ada Mr. T yang baru yang disebut-sebut oleh Menteri Kominfo yang katanya dia merasa dijebak ya. Dan saya kira ini perlu diungkapkan sebesar-besarnya kalau sudah ada itikat kuat dari pemerintah ya, dari Pak Prabowo sendiri. Yang kedua adalah selain political will tadi ya, kita perlu ya menyapu dengan sapu yang bersih ya Mbak Gema ya. Artinya penyelenggara yang ditugaskan untuk memberantas judi online ini harus kita pastikan dulu mereka ini adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam judi online ini. Ya, kalau ada di Komdiji ya kita pastikan mulai dari menterinya dan eselon-eselon yang bekerjanya, kepolisiannya, ya, kemudian nanti akan ada kejaksaannya dan sebagainya. Ini harus kita pastikan mereka adalah orang-orang yang bersih. Karena tidak mungkin kita menyapu ya satu permukaan yang kotor dengan sapu yang kotor begitu. Dan saya kira yang terakhir, yang ketiga adalah adanya satu pengungkapkan yang transparan dan juga dalam bentuk pemberian hukuman yang begitu keras sehingga ini tidak ditiru dan menjadi efek jera ya buat pelaku-pelaku judi online yang lain, baik itu bandarnya ya maupun orang-orang yang terlibat di antaranya gitu ya, influencer dan sebagainya. Baik, tadi sudah diungkapkan bahwa political will dan penggunaan aparat yang harus bersih juga. Namun yang nggak kalah penting yang harus diperhatikan adalah kondisi perekonomian saat ini yang memang banyak masyarakat mendapatkan tekanan ekonomi dan ini cukup berpengaruh dalam judi online ini, Pak. Ya, saya kira kondisi pelemahan daya beli masyarakat ya, ancaman PHK ya, kekhawatiran ekonomi ini memicu pengguna atau calon pengguna ini makin berani untuk menggunakan judi online. Dan saya kira ini menjadi tantangan ya buat pemerintah sendiri untuk segera mempercepat ya peningkatan daya beli masyarakat ya, adanya satu peningkatan kesejahteraan terutama di level menengah ke bawah yang saat ini sedang sulit kehidupannya begitu. Dan kalau kita mengerjakan memberantasnya judi online ini secara komprehensif, artinya penegakan hukumnya jalan, tetapi bagaimana ekosistem ekonominya juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai misalkan pemerintah malah mengeluarkan satu kebijakan yang makin memberatkan kehidupan masyarakat ya, terutama kelas menengah. Saya mungkin menyoroti pemberlakuan PPN yang kabarnya 2025 akan naik menjadi 12%. Nah, saya kira bentuk-bentuk kebijakan yang memberatkan masyarakat ini ya, ini harusnya dihindari kalau kita ingin memberantas judi online secara komprehensif. Kenapa? Karena dengan peningkatan pajak pemerintah ke depannya
agar bencana sosial ini tidak terjadi dan bisa dihentikan secara cepat. Terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, Pak Ahmad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.